Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Prayuda. Di video kali ini saya akan melakukan analisis risiko dan penilaiannya menggunakan matriks risiko di lingkungan tempat tinggal saya, tepatnya di bagian kamar mandi. Sebelum lebih lanjut, mari kita ketahui mengenai definisi dari analisis risiko dan penilaian risiko. Analisis risiko dan penilaian risiko. Analisis risiko merupakan suatu metode analisis yang dimaksudkan untuk menentukan besarnya suatu risiko yang merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya likelihood dan keparahan bila risiko tersebut terjadi, severity atau consequences. Likelihood menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi. Menurut standar Australia atau New Zealand 4360, kemungkinan atau likelihood diberi rentang antara suatu risiko yang jarang sampai dengan risiko yang dapat terjadi setiap saat. Severity atau tingkat keparahan diberi rentang antara dampak terkecil sampai dampak terbesar dari suatu risiko. Penilaian risiko merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya. Penilaian risiko dilakukan dengan menggunakan matriks risk untuk mengetahui level risiko dan melakukan pengendalian risiko terhadap risiko terkait menurut hierarki pengendalian risiko. Matriks risiko. Matriks risiko memiliki rumus likelihood dikali konsekuensi atau keparahan. Konsekuensi merupakan keparahan atau dampak dari suatu risiko, sedangkan likelihood merupakan frekuensi atau seberapa seringnya risiko terjadi. Ini merupakan contoh dari matriks risiko. Likelihood memiliki 5 kategori, yaitu sangat jarang, lebih dari 5 tahun per kali, jarang, 2-5 tahun per kali, mungkin atau sedang, 1-2 tahun per kali, sering, beberapa kali per tahun, sangat sering, tiap minggu atau bulan. Konsekuensi juga memiliki 5 kategori, yaitu insignificant atau sangat ringan berarti tidak ada cedera, minor atau ringan yang berarti cedera ringan dan dapat diatasi dengan pertolongan pertama, moderate atau sedang yang berarti cedera sedang dan adanya setiap kasus yang memperpanjang perawatan, mayor atau berat yang berarti cedera berat dan kehilangan fungsi utama permanen motorik, sensorik, psikologis, dan intelektual, serta katastrofik atau sangat berat yang berarti dapat menyebabkan kematian. Setelah dilakukannya pencarian dari kategori likelihood dan konsekuensi yang ada, maka akan didapat penilaian risiko yang terdiri dari 4 kategori, yaitu low, medium, high, dan extreme. Baiklah, setelah mengetahui definisi dari analisis risiko dan penilaian risiko serta matriks risiko, kita langsung saja melihat apa saja risiko yang terdapat di kamar mandi dan bagaimana penilaian risiko tersebut dilakukan dengan menggunakan matriks risiko. 1. Lantai yang basah dan licin. Lantai kamar mandi yang basah dan licin seperti ini dapat menyebabkan risiko terpleset dan terjatuh. Penilaian risiko. Lantai kamar mandi yang basah dan licin memiliki frekuensi jarang dan keparahan yang sedang. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian risiko tersebut masuk ke dalam kategori sedang, sehingga diperlukan pendekatan terencana untuk mengendalikan bahaya dan menerapkan tindakan pencegahan. 2. Bahan kimia pembersih kamar mandi. Penggunaan bahan kimia pembersih kamar mandi jika tidak dilakukan dengan hati-hati dapat mengakibatkan risiko iritasi kulit hingga gangguan pernafasan berat seperti batuk dan sesak napas. Penilaian risiko. Penggunaan bahan kimia pembersih kamar mandi memiliki frekuensi sedang dengan keparahan berat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian risiko tersebut masuk ke dalam kategori tinggi, sehingga diperlukan adanya tindakan segera dengan menggunakan metode hierarchy of control. Dalam kasus ini diperlukan pemakaian sarung tangan dan masker untuk meminimalisir dampak yang dirasakan. 3. Kuman dan bakteri serta serangga vektor. Kuman dan bakteri di kamar mandi dapat timbul jika kamar mandi dalam keadaan lembab dan kotor. Hal tersebut akan membuat kamar mandi menjadi tidak sehat dan dapat menimbulkan penyakit bagi penghuni rumah. Selain itu, serangga seperti nyamuk juga menyukai hal tersebut. Penilaian resiko. Kuman dan bakteri yang terdapat di kamar mandi serta serangga vektor seperti nyamuk memiliki frekuensi sedang dengan keparahan yang berat. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian risiko tersebut masuk ke dalam kategori tinggi, sehingga diperlukan adanya tindakan segera dengan menggunakan metode hierarchy of control. Dalam kasus ini, diperlukan langkah pembersihan kamar mandi dengan selalu menggunakan masker dan sarung tangan pelindung, serta mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan hal tersebut. Lalu, menutup bak air atau menaburkan bubuk abate untuk mengurangi frekuensi pembiakan nyamuk. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.